teman-teman, perkenalkan nama saya Florentina Inkar Hajanita, biasa dipanggil Inka. Saya dari kelas 10B SMA Santo Franciscus Xavierus Ruteng akan menjelaskan materi tentang sosialisasi dan pembentukan pribadi. Yang pertama yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu dengan lingkungan sosialnya. Sosialisasi membantu individu memahami norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu tahap-tahap sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer terjadi pada masa kanak-kanak dan dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder terjadi pada masa remaja dan dewasa dan dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, teman, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam sosialisasi individu karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh individu. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga memainkan peran penting dalam sosialisasi individu. Karena sekolah merupakan tempat individu belajar dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu teman. Teman juga memainkan peran penting dalam sosialisasi individu karena teman dapat mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Yang keempat yaitu masyarakat. Masyarakat juga memainkan peran penting dalam sosialisasi individu karena masyarakat dapat mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh individu. Selanjutnya yaitu pembentukan kepribadian. Pembentukan kepribadian adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang pertama yaitu genetik. Genetik dapat mempengaruhi kepribadian individu karena kepribadian dapat diwarisi dari orang tua. Yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi kepribadian individu karena lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Yang ketiga yaitu pengalaman hidup. Pengalaman hidup juga dapat mempengaruhi kepribadian individu karena pengalaman hidup dapat membentuk perilaku dan sikap individu. Selanjutnya, aspek-aspek kepribadian. Yang pertama itu kepribadian ekstrovert. Kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang cenderung outgoing dan suka berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, kepribadian introvert. Kepribadian introvert adalah kepribadian yang cenderung lebih pendiam dan suka menyendiri. Yang ketiga itu kepribadian kreatif. Kepribadian kreatif adalah kepribadian yang cenderung memiliki ide-ide baru dan inovatif. Yang keempat yaitu kepribadian analitis. Kepribadian analitis adalah kepribadian yang cenderung memiliki kemampuan analisis yang baik dan suka memecahkan masalah. Selanjutnya, manfaat dari sosialisasi dan pembentukan kepribadian itu. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berinteraksi. Sosialisasi pembentukan kepribadian
dapat membantu individu meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, meningkatkan kemandirian. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian dapat membantu individu meningkatkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian dapat membantu individu meningkatkan kreatif dan kemampuan berpikir inovatif. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan emosi. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian dapat membantu individu meningkatkan keseimbangan emosi dan kemampuan mengelola stres. Ada pula kesimpulannya. Yang pertama yaitu sosialisasi adalah proses penting. Sosialisasi adalah proses penting dalam kehidupan individu yang membantu membentuk kepribadian dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh banyak faktor. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Yang ketiga, sosialisasi dan pembentukan kepribadian memiliki manfaat. Sosialisasi dan pembentukan kepribadian memiliki manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan kemampuan berinteraksi, kesendirian, dan kreativitas, dan keseimbangan emosi. Yang keempat, pemahaman tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian penting. Pemahaman tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian ini penting untuk membantu individu memahami diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan hubungan interpersonal. Dengan demikian, sosialisasi dan pembentukan kepribadian merupakan aspek penting dalam kehidupan individu yang perlu dipahami dan dikembangkan untuk mencapai keseimbangan dan keberhasilan dalam hidup. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.